Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdas syakirin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang terkenal, beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya, kata baginda Rasulullah, diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Lalu Rasulullah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yakni Rasulullah SAW, berada atau hidup di atas akhlak mulia. Ala di sini para ahli tafsir mengartikan menunjukkan al-istimrar. Jadi kapanpun, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, Rasulullah itu hidupnya berasaskan akhlak yang mulia. Ketika ada orang bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, "Amma taqra'ul Qur'an? Apa kalian tidak membaca Al-Qur'an?" Lalu, kenapa demikian? Aisyah kemudian menjelaskan, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian diberi sebutan ka'annahu Qur'anun yamshi bainan nas, seperti Al-Qur'an yang berjalan di tengah masyarakat. Nah, maka pada saat ini kita melaksanakan ibadah puasa sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas akhlak kita. Sebab di dalam hadits kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal laghwi warrafath. Rasulullah bersabda, puasa itu sebenarnya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi mencegah manusia atau pelaku puasa ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Al-laghwu itu melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau hal-hal yang tidak ada gunanya saja dicegah, dilarang, apalagi melakukan pelanggaran atau maksiat. Dan yang kedua, ar-rafath. Orang yang berpuasa itu tidak boleh melakukan mengatakan sesuatu atau mengisyaratkan sesuatu yang mengarah kepada pornografi. Ar-rafath itu semua yang keji. Tidak dibolehkan kita dalam berpuasa melakukan itu. Maka kalau kita berpuasa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ini, maka tentu kita akan sukses dan bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, berikut ini ada pertanyaan yang perlu saya perdengarkan. Silakan. Episode ini berjudul Puasa Membina Akhlak Mulia. Apakah orang yang berpuasa otomatis akhlaknya berubah menjadi akhlak mulia? Mohon dijelaskan. Masya Allah. Jadi apakah orang yang berpuasa otomatis akhlaknya menjadi mulia? Saya akan menjawabnya, kalau dia berpuasa dengan benar dan menjaga puasanya, insya Allah bisa. Sebab yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa puasa ini akan membersihkan dosa. Dosa kita akan habis sama sekali kalau puasanya itu imanan wahtisabah. Puasanya ikhlas dan dikawal, puasanya itu dikawal supaya tidak melanggar atau memberi peluang kepada pencuri-pencuri ibadah puasa yang disebut lusus Ramadan. Banyak pencuri-pencuri ibadah puasa ini. Di antaranya, ya saya harus mengatakan bahwa pencuri yang dahsyat itu adalah yang ada di dalam handphone kita itu. Karena itu saya pikir ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Jangan terlalu memberi peluang atau membebaskan anak-anak main handphone tanpa dikontrol. Ini nanti akan merusak akhlak. Puasa ini mendidik kita untuk bisa berakhlak dengan baik. Karena kalau kita itu berpuasa tanpa berakhlak mulia, sia-sia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga dalam hadis yang terkenal mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Bisa jadi orang berpuasa nggak dapat apa-apa. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Maka ada satu pertanyaan yang diajukan kepada seorang alim di zaman tabi'in, ya. Yang ditanya ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan yang penting. Orang ini bertanya, akhbirni an a'mal man kana qablana. Tolong kami diberitahu atau diceritakan kepada kami amalan yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita ini, ahlus salaf, para tabi'in, orang-orang yang hidupnya agamis. Lalu dijawab begini, kanu ya'maluna yasiran wa yu'ajjiruna wa yu'ajjaruna katsira. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya amalnya tidak banyak, tapi pahalanya banyak sekali, khususnya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Lalu ditanya, walima dzalika? Kenapa kok bisa demikian itu? Dijawab, qala li salamati sudurihim. Jadi mereka itu bisa mendapat pahala yang besar walaupun amalnya sebenarnya kuantitatif tidak banyak. Kenapa? Karena hatinya bersih. Inilah akhlak. Kalau sudah hati bersih, tidak mungkin mencaci maki orang, tidak menceritakan kejelekan orang, tidak sombong, tidak menghasut, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan tenaga, mata, ucapan, atau hati. Apalagi ucapan, ya. Ucapan ini. Orang mengatakan lidah tidak bertulang, ya. Kalau sudah orang tidak mengendalikan lidahnya dalam ibadah puasa, sulit sekali untuk bisa berhasil. Maka orang-orang ahlus salaf, orang-orang yang sebelum kita ini, yang masih dekat dengan masa Rasulullah SAW, dikatakan mereka itu sebenarnya tidak banyak amalnya, tapi pahalanya banyak. Dan sekarang mungkin terbalik, banyak orang yang amalnya banyak, tapi belum tentu mendapat pahala banyak, atau barangkali habis bahkan. Sebab kalau orang itu berpuasa, kemudian akhlaknya tidak dijaga, maka nanti sia-sia. Kita cuma dapat lapar dan dahaga saja, termasuk juga qiyamul lail, ya. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang melakukan qiyamul lail tapi nggak dapat apa-apa, yang diperoleh hanya capek dan tidak tidur malam saja. Rugi kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan puasa ini sebenarnya adalah disebut oleh para ulama, ini adalah fursah dahabiyah, hibah ilahiyah. Ini adalah kesempatan ilahiyah, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ingin masuk surga. Karena itu, mari kita jaga puasa kita. Kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, juga berpuasa dari perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Dengan demikian, bukan saja puasa kita insya Allah diterima, tapi kita juga bisa menjadi makhluk atau hamba Allah yang akhlaknya mulia. Sebab Rasulullah lugas sekali ketika ditanya, ma huwa ad-din ya Rasulullah? Sebetulnya apa sih agama ini? Nabi menjawab, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak mulia. Semoga dengan beribadah puasa ini kita bisa membangun akhlak yang mulia juga untuk keluarga kita, anak-anak kita semuanya, sehingga kita bisa hidup sejahtera, diridhoi oleh Allah, dan pada akhirnya nanti menjadi manusia muttaqi yang masuk surga. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.